Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, sudah lama sekali saya tidak upload tutorial di channel saya di Man Budiman Channel, hampir mungkin 1 bulan lebih ya. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama memang kesibukan ya, kesibukan yang benar-benar sibuk banget. Yang kedua, kebetulan channel saya beberapa tepatnya 1 bulan ke belakang itu kena dismon ya. Dismon, kalau nggak salah saya dulu itu mengupload video-video lucu dari Instagram, kemudian saya download kemudian upload di channel saya. Nah, sehingga saya dapat teguran tuh dari pihak YouTube-nya bahwa di channel saya memuat konten yang berulang. Jadi itulah alasannya kenapa saya nggak upload, dan juga ya mungkin karena kesibukan juga ya, yang saya kurang sempat juga membuat konten video. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi, channelnya udah monet lagi dan siap untuk membuat video tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita tentunya sebelum saya bahas sih ingin dulu ya, saya mau ajak buat teman-teman saya buat like, comment, and subscribe dulu nih, karena berdasarkan data ini banyak yang nggak subscribe ternyata channel saya yang nonton ini ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita subscribe channel saya biar saya tambah semangat gitu ya, bikin 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 apa tutorialnya. Kebetulan saya bekerja di instansi sekolah, dan tentunya kalau misalnya bapak ibu semuanya atau bapak ibu guru yang bekerja di sekolah, mungkin setiap tahunnya itu ada beberapa kali ujian ya. Ada tentang mungkin ada penilaian akhir semester, kemudian PTS ya, kemudian juga PAT atau ujian sekolah ataupun ulangan harian itu ya. Nah, sering sekali banyak sekali yang komen bagaimana caranya membangun sebuah aplikasi CBT yang gratis gitu ya. Nah, pertanyaan ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang kalau misalkan sekolahnya yang sudah luar biasa, mungkin luar biasa dalam tanda kutip dari segi pembiayaan ya teman-teman, mungkin itu nggak jadi masalah. Kita tinggal beli aja aplikasi komputer based testnya, atau kita jasa beli bla 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 dan lain sebagainya. Tapi yang jadi menarik adalah ini sekolah yang benar-benar low budget atau ya sulit untuk mengeluarkan untuk beli hosting, untuk beli domain, atau untuk beli aplikasi CBT ya. Bagaimana membangunnya? Sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ada basic programming atau pernah kuliah di informatika, tentunya kita bisa membangun sendiri dengan membuat sebuah struktur dulu ya. Alur prosesnya gimana, kita cari dulu alur prosesnya seperti apa. Namun teman-teman, ini tidak semuanya guru itu bisa pemrograman, atau tidak bisa semuanya paham tentang coding, apalagi dengan framework tentang PHP ya, karena kebanyakan kita pakai pakai framework juga ya, ada CI, ada Laravel dan yang lainnya. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan yang benar-benar gratis, free ya. Bagi ini boleh diimplementasikan juga di sekolah Bapak Ibu semuanya, yang benar-benar yang justru menarik adalah kalau misalnya di kota kita menerapkan CBT itu biasa aja ya mungkin. Tapi kalau misalnya di kampung kita menerapkan CBT, ini akan menjadi daya jual untuk siswa. Kemudian segi manfaatnya banyak banget nih. Dari segi backupan soalnya kita tersimpan dengan rapi dan lain sebagainya. Nah, Kemendikbud beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa tahun ke belakang ya, sudah membagikan akun yang namanya akun belajar ID. Namun ya kalau misalnya dari statistik sih memang belum 100% ya Bapak Ibu semuanya. Bisa dilihat lah per kabupaten statistik untuk pengaktifan akun belajar ID-nya udah berapa persen itu. Nah, ini sangat-sangat berguna sekali. Tentunya di sekolah saya juga diterapkan ya seperti ini metodenya gitu. Daripada kita beli aplikasi CBT yang lumayan gitu. Kemudian ya kalau misalnya untuk hosting saya sudah beli, alhamdulillah sekolah saya, dan hosting untuk domain juga sudah beli. Tapi jujur saya lebih enak memanfaatkan aplikasi yang sudah diberikan ini, yaitu aplikasi dari Google ya. Cuman bagaimana kitanya aja memanfaatkannya itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama apa yang harus kita siapkan? Membuat skema untuk CBT online menggunakan akun belajar ID ini.
Yang pertama adalah pastikan semua rekan-rekan guru semuanya memiliki akun Belajar ID atau minimal punya akun email biasa juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih disimpannya di drive bersama ya. Jadi biar satu data gitu. Biar satu data di folder, kita bikin folder, misalkan kita contoh misalkan ya. Kita bikin folder misalkan PAT 2023. Kemudian nama sekolahnya apa. Nah, jadi biar nanti semua data-data itu ada di folder ini. Jadi kalau kita mau cari, kita gampang gitu ya. Nah, kemudian ini kita tinggal di-sharekan aja nih. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Yang pertama di sini adalah fungsinya untuk menyimpan apa ya? Soal-soal. Bank soalnya kita bikinnya di sini. Ya, ini ingat Google Drive hanya sebagai media penyimpanan saja. Kita bisa integrasikan atau kolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, dalam hal ini muncul pertanyaan, lalu soalnya dibuatnya dengan apa? Apakah dengan Google Dokumen atau dengan apa namanya? Dengan Google Slide? Sebetulnya bisa-bisa aja. Tergantung kita memanfaatkan seperti apa. Tapi yang lebih enak adalah kita memanfaatkan yang namanya Google Form. Oke ya, kita memanfaatkan Google Form. Nah, caranya gimana? Kita buat dulu aja, tinggal nanti guru-guru kita tinggal ditambahkan aja di sini. Ya, kita tinggal ditambahkan aja, kemudian masukkan aja di sini. Nah, nama emailnya apa, kemudian masukkan. Nah, otomatis nanti sudah bisa mengakses file-file di sini. Ingat, kalau misalkan kita ingin menambahkan, karena ini sifatnya bisa mengedit, jangan lupa view-nya kita ubah jadi editor. Aksesnya kita ubah jadi editor. Biar nanti rekan-rekan yang lain juga kita bisa membuat soal di dalam folder ini. Setelah itu kita klik kanan, kita buat Google Form. Oke ya. Sampai sini sudah paham mungkin ya. Jadi aplikasi untuk membuat soalnya kita gunakan yang namanya Google Formulir. Nah, setelah kita bikin Google Formulir seperti ini, jadi nanti masing-masing Bapak Ibu guru atau rekan-rekan yang lainnya membuatnya sama ya. Kalau misalkan disediakan oleh Vanita itu lebih bagus sih sebetulnya. Jadi minimalnya kita untuk bagian biodata dan lain sebagainya, termasuk keamanan daripada security di apa namanya Google Form juga kita harus perhatikan ya. Termasuk memberikan token atau validasi sebelum memasuki ujian itu sangat perlu sekali. Nah, lebih baik template-nya kita bikin dulu, kemudian nanti kita tinggal, jadi ibu bapak mungkin yang usia lanjut mungkin tidak semuanya memahami IT ya. Jadi tinggal ngerubah-rubah saja gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini jangan lupa dikasih judul. Misalkan di sini soalnya apa? Soal informatika misalkan. Soal informatika, cukup berikan kelas dan lain sebagainya boleh ya. Ini tergantung opsional, ini tergantung daripada Bapak Ibu semuanya bagaimana memberikan narasi pada judulnya. Kemudian jangan lupa karena kita ingin mengadakan atau membuat form ini menjadi quiz, jadi kita harus setting dulu. Kemudian make this a quiz ya, atau jadikan form ini sebagai quiz. Kita klik. Nah, sampai sini sudah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya di sekolahnya udah ada Chromebook, ini lebih enak ya. Ada mode locks mode. Locks mode itu adalah untuk mengunci ya. Kalau misalkan dulu mungkin seperti Exambrose ya. Kalau Exambrose kan dulu pas UN atau ujian nasional kan itu pakai Exambrose, atau asesmen juga kan kita menggunakan Exambrose itu ya. Nah, ini lock mode ini seperti itu fungsinya. Jadi biar si anak itu nggak kemana-mana gitu ya. Oke, kalau misalkan nggak pakai Chromebook ya udah biarin aja gini gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu semuanya harus benar-benar diperhatikan juga di bagian respon setting. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya pusing dengan bahasanya, kita bisa rubah sih sebenarnya ke bahasa Indonesia seperti ini. Cara rubahnya kita bisa ke Google Drive, kemudian kita setting, kemudian di sini ada yang namanya language ya, kita ceng aja language-nya menjadi Indonesianya ke atas, jadi bahasanya Indonesia gitu ya. Oke, nah ini otomatis nanti di sini sudah Indonesia gitu. Nah, pertanyaan yang terlewatkan ini ditampilkan nilai jawaban benar, ini kita disable aja. Untuk poin tergantung Bapak Ibu semuanya apakah mau langsung dikasih ke anak atau tidak. Kalau misalkan essay ini jangan diaktifkan ya, karena kalau essay itu kita nggak bisa koreksi otomatis kecuali jawaban pasti. Contoh misalnya 1 tambah 1 otomatis jawabannya 2 gitu ya. Nah, kalau 2 misalkan itu bisa kita kita jadikan jawaban yang benar-benar koreksi otomatis. Kalau misalkan PG aja ya udah kita tampil aja nggak apa-apa gitu ya. Setelah itu sudah siap. Kemudian satu lagi mungkin karena mungkin di sekolah
Ah ya, syukur-syukur kalau sekolahnya udah aktivasi semua akun belajar ID-nya ya untuk siswanya juga gitu. Tapi kalau belum, kita di bagian tanggapan untuk batasinya ini, batasi untuk pengguna itu kita hilangkan. Biar email yang biasa juga bisa mengakses gitu ya. Nah, setelah itu uh, di sini ya contoh kita copy aja. Apa yang harus ada di dalam sebuah form? Yang pertama adalah tentu saja judul. Yang kedua biasanya sih saya menggunakannya itu adalah validasi. Validasi token. Gini. Ini tergantung Bapak Ibu semuanya mau kata-katanya password kayak dan lain sebagainya itu boleh. Nah, setelah ini Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk wajib isinya diaktifkan. Kita seperti ini. Kemudian bagaimana kita ingin merubah supaya form ini adalah menjadi form validasi. Kita klik titik 3, kemudian kita validasi respon. Nah, biasanya sih saya menggunakannya nomor ya, lebih enak. Nah, untuk lebih besar darinya, ini harus sama dengan, biar nanti kalau misalnya nggak sama nomor yang diinputkannya, itu dia nggak bisa masuk. Contoh misalkan di 25, 25, 25. Nah, untuk yang di sebelah pinggir kanannya ini adalah untuk memberikan informasi apabila token yang diinputkan atau password yang diinputkan itu salah. Misalkan di sini token salah. Seperti ini. Kemudian kita tanda seru boleh. Sampai sini udah aman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya tinggal bikin lagi tambah bagian. Nah, di sini biasa biodata ya, kita inputkan aja misalkan input biodata. Biodata seperti ini. Setelah itu kita tambah lagi. Nah, di sini biasanya adalah nama ya, Bapak Ibu semua, nama. Kemudian nama ini wajib isi, jangan lupa diaktifkan. Kemudian kalau misalnya namanya sudah tersedia, kita copy paste jadi anak-anak bisa milih otomatis ya, lebih bagus ya. Itu untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian nama. Tapi kalau misalkan siswa suruh ngisi sendiri ya nggak apa-apa sih. Oke, kita tambahin lagi. Biasanya di sini saya tambahkan L atau P. Ini jenis kelamin. Nah, karena ini sudah pasti, kita tambahkan aja pilihan ganda boleh. Kita bisa juga menggunakan drop down boleh. Misalkan laki-laki, perempuan. Perempuan seperti ini. Kita wajib isinya diaktifkan. Kemudian kita tambahin lagi, biasanya saya nambahin kelas. Karena biasanya kelas 7 itu atau kelas 8 memiliki beberapa grup. Kelas 7A, 7B kayak gitu ya. Misalkan di sini adalah 7A, di sini 7B. Kayak gini. Oke, jangan lupa diwajib isikan. Nah, setelah ini biasanya Bapak Ibu semuanya, kalau saya sih setelah ini memberikan tata tertib ya. Tapi kalau misalkan mau langsung ke soal ya boleh. Misalkan soal kayak gini. Nah, untuk soalnya silahkan oleh Bapak Ibu semuanya saja. Saya nggak usah dilanjutin ke bawah ya. Saya langsung aja. Mungkin saya akan contohkan satu aja biar ada pemahaman bagaimana membuatnya ke bawah. Oke, kita soal sudah, kita pilih pertanyaan. Nah, karena ini pertanyaan PG, misalkan di sini apa itu CPU? Ini contoh. Apa itu CPU? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya jangan ikutin kayak gini ya, karena ini kan nggak sesuai EYD nih. Ini hanya sebagai contoh saja. Misalkan di sini A, misalkan B, kemudian C, kemudian D. Nah, karena ini sudah soal, artinya kita harus diaktifkan si jawabannya. Nah, untuk memberikan jawaban itu di mana? Ada di bagian kunci jawaban. Nah, di bagian sebelah poin ini adalah poin berapa bobot nilai yang ingin Bapak Ibu berikan terhadap siswa yang yang benar menjawab pertanyaan ini. Misalkan dari 40 soal itu nilainya harus 100 gitu ya. Misalkan ini hanya satu soal, misalkan 100, jawabannya adalah A. Bagaimana kalau misalnya jawabannya bukan hanya satu, misalkan A dan D, ya tinggal diklik aja A dan D. Setelah itu selesai. Oke ya. Ini apa nih? Nah, seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya tinggal disesuaikan saja untuk poinnya. Kalau misalkan ada 100 soal, berarti nilai per poin per soalnya itu 1 poin. Oke, sampai sini sudah bisa. Sebelum kita upload, maka kita harus uji coba dulu. Nah, uji cobanya gimana? Ingat tokennya adalah 25 25 25.
Kita perhatiin jauh dulu Bapak Ibu. Apakah sudah bisa diakses? Oke. Kita masukkan kode token yang salah dulu. Kita next. Nah, ini benar ya. Coba pakai huruf. Ini juga salah. Kemudian kita masukkan token yang benar 25 25 25. Kita berikutnya. Nah, di sini sudah berhasil Bapak Ibu. Nah, jadi siswa itu bisa menginputkan biodatanya, kemudian memilih kelasnya. Misalkan di sini Iman. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya kelas 7A misalnya. Kita next. Nah, setelah itu ini sudah masuk ke soal. Misalkan jawabannya A, kita kirim. Ya, nanti di sini bisa lihat skor. Nah, nilai skornya di sini poinnya 100. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya di bagian settingannya, di bagian sininya jawaban benernya diaktifkan, nah yang ditakutkan adalah jawaban-jawabannya itu bocor ya. Gitu. Oke. Sampai sini tahapan membuat soal sudah beres Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perlu yang namanya sebuah landing page atau sebuah website. Nah, kalau di sekolah saya sih sudah ada websitenya ya. Jadi kita tinggal masukkan aja linknya ke website tersebut. Tapi kalau misalkan di sekolahnya low budget atau kita memanfaatkan yang gratisan itu bisa. Nah, di akun Belajar Adi juga sudah tersedia yang namanya Google Sheet atau bukan Google Sheet ya, Google Site. Google Site ini sama dengan fungsinya dengan website gitu ya. Dengan website yang diberikan oleh Google gitu. Nah, seperti halnya di sini saya waktu apa namanya? Waktu bukan PS kayak uji kom ya. Nah, waktu uji kom ini saya membuat sebuah landing page yang sederhana seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Jadi anak-anak nanti tinggal tinggal mengakses link yang sudah kita berikan. Oke, kita lihat situs. Nah, situsnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak silakan, misalkan ada datanya ada di bagian materi. Nah, tinggal diklik bagian materinya. Kemudian di sini adalah ada data-datanya ya. Data-datanya seperti ini. Ini saya juga sering memanfaatkan Google Site ini sebagai pembelajaran kepada anak-anak. Saya bikin modul videonya, kebetulan saya ada di YouTube, jadi modul yang ada di YouTube atau pembelajaran tutorialnya saya masukkan ke Google Site. Jadi sambil kita menerangkan di lab komputer, jadi kita langsung praktek. Nah, biasanya saya kasih pemahaman dulu, setelah itu saya suruh menonton video, kemudian langsung praktek. Jadi ada beberapa tahapan untuk itu. Oke, kita akan coba buat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita kembali lagi ke Google Site. Nah, kita perlu yang namanya sebuah landing page. Ya, landing page. Ya, oke. Kita cara buatnya gampang, kita pilih aja kosong biar kita build dari nol. Kemudian di sini kita kasih PAT misalkan PAT 2023. 2023 misalkan gitu ya. Namanya misalkan PAT sekolah. Ini contoh ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita perlu yang namanya sebuah link button. Nah, kita bisa tambahkan di sebelah kanan, ini banyak sekali fasilitasnya. Namun kita hanya perlu beberapa saja. Kita perlu yang namanya teks ya. Teks ini adalah untuk memberikan identitas Senin. Misalkan tanggal berapa Senin, sekarang hari apa ya? Hari Sabtu ya, Sabtu misalkan. Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Oke, kita perkecil aja. Kita bisa atur. Kita kasih bold boleh. Kita blok dulu. Kita kasih bold, kita kasih i. Misalkan kita boleh juga kasih warna seperti ini. Tapi ini kurang menarik ya kalau warna merah. Kita kasihnya warna hitam aja nggak apa-apa. Nah, kita bisa perbesar ukurannya misalkan 14 seperti ini. Oke. Nah, kita tinggal disimpan aja yang namanya button. Jadi button ini adalah untuk tautan. Nah, di sini kan ada yang namanya nama tombolnya apa, tautannya apa. Nah, kita arahkan tautan yang Google Form ini. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih kirim, kemudian link, kita persingkat link atau perpendek link. Kita copy, kemudian kita simpan di sini. Misalkan ini informatika. Nama ujiannya adalah informatika. Oke, setelah ini kita sisipkan.
maka akan langsung seperti ini. Nah, karena kita posisinya di atas, kita tinggal ditarik aja seperti ini. Oke, sampai sini sebetulnya sih sudah beres ya tahapannya. Kita tinggal mempublishnya. Kita publikasikan PAT sekolah 2023. Nah, udah ada nih, kalau ini udah tersedia ya. Nah, siapa saja yang dapat melihat situs saya ini, kita kelolanya, kita rubah. Karena semua siswa tidak mungkin memiliki akun belajar, mungkin ya. Nah, jadi kita harus rubah. Untuk yang di bagian ini kementeriannya, kita siapa saja memiliki link ya, seperti ini. Jadi aksesnya lihat aja, jangan edit ya, karena fungsinya hanya untuk melihat saja. Setelah itu kita selesai. Setelah itu kita publikasikan. Nah, kalau teman-teman atau ibu bapak semuanya website ini supaya tidak terindeks di Google, kita klik aja. Kita klik publikasikan, kita tunggu, kita lihat situs. Nah, ini adalah situs yang sudah kita buat. Jadi anak-anak kita arahkan semuanya ke sini. Kita tinggal memetakkan link di website ini gitu ya. Nah, jadi kalau diklik, maka akan diarahkan kepada link soal. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya sedikit pengetahuan bagaimana kita merancang sebuah alur daripada membangun aplikasi CBT yang murah. Dan bukan murah ya, ini gratis, tinggal kemauan aja bagaimana skema kita untuk menerapkan di sekolah masing-masing. Saya Iman Budiman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.